Sobat Ipsi, jumpa lagi dengan saya Siva Urba dan juga rekan saya Tani Agustina. Hari ini di SMK Ibnu Sina Kota Bogor sedang ada kegiatan rapat orang tua dalam rangka pemaparan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun ajaran 2022 sampai 2023. Mari kita saksikan bersama. Halo Sobat Ipsi, saya Tani Agustina. Di sini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Ibnu Sina Kota Bogor, yaitu Bapak Dr. Muhammad Sisna. Selamat pagi Bapak. Tapi jumlah jamnya Bapak, yang hari ini kan diadakannya rapat orang tua ya Pak. kalau di pelajaran muatan nasional yang umum gitu ya, mungkin nah di pelajaran kalian contohnya Bapak Ibu Saya luruskan dulu ya. Kalau bahasa biasa nih bahasa umum rapat. Tapi kalau di keluarga kita di SMK Indonesia itu silaturahim. Nah, silaturahim ini memang diantaranya bagaimana menyiapkan putra putri SMK Indonesia itu ketika memang dia menyelesaikan kegiatan sekolahnya bisa berhasil. Secara kebetulan kan kegiatan ini memang kegiatan kelas 12. Kelas 12 ini kan kalau hitungan waktu, hitungan durasi kegiatan mereka dalam proses belajar mengajar itu paling hanya tinggal 6 bulan. Tinggal 6 bulannya kita bekerjasama dengan orang tua menyiapkan yang 6 bulan ini untuk melancarkan, memudahkan pekerjaan kita semua. Apa sih yang mudah dan lancar itu menyiapkan peserta didik SMK Indonesia kelas 12 saya bisa selesai dengan baik dan lancar. Kemudian sasaran berikutnya kita kan bersinergi bahwa kewajiban mendidik peserta didik atau siswa tidak hanya kewajiban sekolah, tapi kewajiban kedua belah pihak. Ada orang tua, ada pihak sekolah, ada pihak sekolah, para pembina, guru sampai dengan karyawan yang lainnya. Pun juga peran yang tidak bisa dipungkiri adalah peran support dari orang tua. Jadi support orang tua juga sangat penting ya? Sangat justru sekolah bisa melaksanakan fungsinya karena ada dukungan, ada support dari orang tua. Terima kasih Bapak atas waktunya. Halo Sobat Ipsi, saya Siva Urba. Di sini saya sudah bersama Direktur Operasional SMK Ibnu Sina Kota Bogor, yaitu Bapak Raden Ahmad. Selamat siang Pak. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, saya juga bertanya. Ya, Hari ini kan diadakan rapat orang tua. Sebenarnya tujuan awal diadakan rapat orang tua rapat orang tua itu pada prinsipnya karena sebetulnya sejatinya pendidikan adalah kewajiban bagi orang tua. Ya, jadi madrasah pertama bagi manusia adalah ya orang tuanya. Jadi kami berharap ada kesinambungan antara program sekolah dengan apa yang dilakukan orang tua di rumah dalam mendidik anaknya, sehingga kita bisa match nih, link and match nih. Misalkan yang kita bersepakat ya kita dengan orang tua, terutama dalam yang paling utama dan sangat utama adalah pembangunan akhlak, pembentukan akhlakul karimah. Kalau ada umpama pepatah mengatakan kalau kita menanam padi akan tumbuh apa? Ya, kalau menanam padi akan tumbuh apa? Kalau menanam padi akan tumbuh rumput di sekitarnya. Ya, sama dengan akhlak. Kalau kita menanamkan akhlak, kita mengejar mendidik akhirat, dunia akan mengikuti. Tapi kalau dunia yang kita utamakan, yang kita tanamkan, satu-satunya apalagi ya akhirat juga akan mengikuti. Tapi kalau akhirat otomatis dunia akan mengikuti. Nah itu yang paling utama dulu nih, antara kita dengan orang tua, supaya kita sepemahaman dan apa yang dilakukan di sekolah di follow up di rumah, apa yang di rumah dilakukan kami poles lagi, dipertajam lagi di sekolah. Kan nanti bakal ada kegiatan dan program-program yang akan dilakukan. Apakah peran orang tua sangat penting dalam kegiatan dan program? Sangat penting
terutama doa dan restu orang tua. Dan kemudian juga di sisi lain ya tadi saya bilang follow up-nya di rumah. Jadi jangan sampai kita melaksanakan program pembentukan karakter, pembentukan akhlak di sekolah. Tapi di rumah, misalkan di sekolah 10 menit kan ada gitu ya. 10 menit sebelum waktu azan harus sudah selesai kegiatan. Kegiatan apa pun tinggalkan. Begitu pula dengan guru dan staf dan karyawan. Nah, di rumah juga kalau bisa di follow up seperti itu. Jadi sebelum 10 menit sebelum waktu azan, kalau yang anak laki-laki segera ke masjid, yang perempuan segera persiapan sholat 5 waktu tersebut. Nah, setiap program, kemudian juga program-program seperti ini, liputan kan kadang-kadang editing, kemudian juga anak-anak paskibra misalkan untuk 17-an kemarin latihan sampai sore, kadang di waktu libur. Nah, itu mohon doa restunya. Dan tidak mungkin di sekolah itu saya mewajibkan setiap kegiatan itu harus wajib ada pembinanya. Kalau tidak ada pembinanya, tidak boleh ada kegiatan. Karena biar bagaimanapun kami guru-guru adalah kepanjangan tangannya orang tua di sekolah. Kami adalah orang tuanya peserta didik di sekolah. Jadi harus ada pembimbing dalam segala kegiatan. Dan itu kami bisa pertanggungjawabkan dan hasilnya bisa dilihat sendiri. Harapan setelah diadakannya rapat orang tua ini? Harapannya setelah ada rapat orang tua ini ya semoga kita, kalau kata Bapak ya, kalau kata Bapak Kepala Sekolah, harapannya kita ini seperti besan. Jadi anak-anak ini, peserta didik ini ya mengantarkan anaknya kepada besannya. Jadi kita sama-sama monitor, sama-sama membina, sama-sama mendidik sehingga pendidikan anak itu, pendidikan peserta didik itu bisa lebih bagus lagi, optimal lagi, efektif lagi hasilnya. Baik, terima kasih ya Kak atas Sama-sama. Halo Sobat IPSI, saya Supa Ubah. Di sini saya sudah bersama dari LPK Jiritsu Nusantara, yaitu Kak Yudo. Selamat siang Kak. Kak, kalau Sobat IPSI boleh tahu apa saja fasilitas yang akan diberikan kepada peserta didik yang akan menggunakan otomobil ke Jepang? Ya, tentunya untuk teman-teman yang ingin ke Jepang mendapat fasilitas seperti pelatihan bahasa Jepang, lalu fisik mental disiplin, mendapatkan asrama juga, lalu seragam olahraga. Setelah dinyatakan lulus, pada tes awal peserta akan melaksanakan diklat. Kalau kita boleh tahu tahap-tahapan yang harus dilalui selama pelaksanaan diklat itu apa ya Kak? Untuk tahap-tahapannya, yang pertama belajar bahasa Jepang tentunya, lalu belajar fisik mental disiplin dan juga sikap dalam menghadapi wawancara. Ya baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. Halo Sobat IPSI, saya Supa Ubah, saya Tania Agustina. Hari ini kita berdua sudah bersama dengan alumni SMK Ibnu Kota Bogor yang akan berangkat atau pergi magang ke Jepang. Yaitu di sini sudah ada Anak Terapi Kurniawan dan Talia dari Pemimpinan. Konnichiwa. Konnichiwa. Kak, tahun ini kan insya Allah Kakak mau berangkat ke Jepang ya. Kalau kita boleh tahu, kenapa Kakak bisa tertarik untuk magang ke Jepang? Tertarik ya, kalau untuk tertarik lebih ke anime sih, karena suka sering nonton anime juga gitu kan, jadi ada ketertarikan sama animenya ini gitu. Terus dari segi budayanya juga gitu kan, cara mereka bekerja, jadi benar-benar cara kerjanya itu beda gitu dari Indonesia kan. Jadi kayak negaranya itu kan lebih maju dari kita kan, jadi cara kerja mereka itu lebih keras dibanding kita gitu. Itu sih yang saya suka ya. Oke, nah kalau Sobat IPSI boleh tahu, kira-kira pelatihan untuk berangkat ke Jepang itu berapa lama ya? Untuk pelatihan di LPK Jiritsu sih yang saya tahu itu 6 bulan kurang lebih ya. Tapi bisa kurang bisa lebih karena adanya tingkat skill dan lain-lainnya, skill dan fisik dan yang lain-lainnya. Karena 3 bulan pertama itu kita ada di tahap pertama yang disebut Garuda. Kemudian jika di Garuda sudah siap untuk wawancara atau sebutannya mensetsu, itu akan diikut sertakan mensetsu. Dan jika di mensetsu itu lolos, kalian akan naik tahap lagi ke tahap selanjutnya, yaitu Raja Wali. Tahap kedua di Raja Wali kalian akan 3 bulan lagi menetap di sana, tidak boleh pulang.
dan setelah Raja Wali selesai kalian akan berangkat ke Jepang. Selama belajar bahasa Jepang ini menurut kakak seberapa sulit untuk memahami bahasa Jepang? Untuk bahasa Jepang sih menurut saya sedikit susah tapi menarik ya. Menariknya itu kita di sana yang awalnya tidak tahu apa-apa akan dipusingkan dulu awalnya itu untuk menghafal kata-kata atau huruf-huruf baru yang belum kita kenal. Nah, setelah menghafal serta membuat kita pusing itu, kita akan diberi kejutan jika sudah mengenal kata-kata serta huruf-huruf itu, kita akan diberi kejutan dengan pengetahuan lebih yang akan kita ketahui nanti. Nah, yang mengejutkannya itu kita akan mengetahui beberapa kalimat yang hampir sama seperti kalimat-kalimat dasar yang biasa kita sebut itu sama seperti kalimat di Jepang. Nah, kalau untuk magang di Jepangnya itu berapa lama? Untuk berapa lama itu kita magang selama 3 tahun di Jepang itu ya, tiket kontrak 3 tahun. Dan itu kita nggak boleh pulang selama kontrak itu belum selesai. Ya jadi cuma 3 tahun sih untuk kontraknya gitu ya. Sama pemagangan di Jepang cuma 3 tahun. Bisa lanjut lagi setelah pulang dari Jepang sama 3 tahun, bisa lanjut lagi untuk kerja. Yang tadi kita magang bisa untuk kerja. Beda ya magang sama kerja tetap ya, cuma 3 tahun sih. Oke, baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. Baik Sobat IPSI, saya Sita Urba dan saya Fani Agustina pamit undur diri.